Siapa yang menjadi sasaran pembelajaran kita? Siapa anak-anak kita? Apa hambatannya? Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian B, behavior. Apa yang perlu kita lihat dari ini? Perilaku apa yang diharapkan dapat ditunjukkan dari proses pembelajaran yang mau kita berikan. Kemudian berikutnya adalah C. Apa itu C? Kondisi. Di mana perilaku behavior tersebut ditunjukkan peserta didik, misalnya secara berpasangan dengan temannya, dalam permainan atau apa. Nanti kita akan melakukan aktivitas berpasangan antara anak satu dengan anak yang lain jika nanti kendala-kendalanya adalah terkait dengan behavior, gitu ya. Kemudian yang D yang ketiga adalah degree. Kriteria untuk tingkatan penampilan seperti apa yang kita harapkan dari peserta didik. Contohnya 90% apakah anak itu memiliki memiliki perkembangan yang ingin kita apa yang akan kita tuju, tujuan pembelajarannya. Seperti itu ya, sebelum kita menyusun RPPH. Next. Nah, ini contoh membuat RPPH Bapak dan Ibu. Karena saya tahu Bapak dan Ibu tidak perlu banyak teori, yang penting paham betul tadi kelemahan anak apa, kekurangannya apa, dan bagaimana menyusun RPPH yang dimodifikasi. Ini contohnya. Contohnya untuk anak reguler ya Bapak dan Ibu, misalnya contohnya kita di sini mencoba menggunakan kurikulum Merdeka dulu ya. Kurikulum Merdeka di sana, Ibu sudah membuat untuk anak yang terserah Ibu nanti mau menggunakan kurikulum Merdeka boleh, kurikulum 2013 juga masih dibolehkan gitu ya. Bukan berarti harus apakah semua harus kurikulum Merdeka, masih berproses. Ya, jadi nanti tentukan tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan kurikulum yang Bapak dan Ibu gunakan. Saya contohkan di sini misalnya dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Di sana anak mengetahui tanaman ciptaan Allah, nilai agama dan budi pekerti untuk anak reguler. Ya, kemudian memahami informasi tentang kebun sayur Jati Diri. Capaian pembelajaran Jati Diri untuk anak reguler. Anak mencari tulisan bayang, literasi dan STEM. Anak memahami konsep ukuran panjang, pendek suatu benda, yaitu sayuran, itu juga STEM. Anak memahami konsep bilangan sesuai dengan jumlah sayur melalui kegiatan memotong sayur. Anak membuat peta perjalanan sayuran menjadi makanan dengan menggunakan barang-barang luspat misalnya ya. Anak melakukan percobaan ekstraksi daun bayam dengan cara ditumbuk. Anak memahami masa lampau, kini, mendatang dengan menggunakan jurnal. Misalnya ini adalah untuk anak yang reguler. Maka untuk anak yang berkebutuhan, next ke bawah. Nah, untuk anak berkebutuhan, tujuannya, terus ini, tujuannya itu kita hanya yang tadi memahami, yang anak berkebutuhan itu menunjuk saja. Jadi diturunkan standarisasinya. Kalau yang tadi adalah memahami sayuran tanaman ciptaan Tuhan, kalau untuk anak berkebutuhan menunjuk sayuran gitu ya, menunjuk tanaman sebagai ciptaan Tuhan. Yang tadi memahami, yang ini menunjuk. Kemudian anak memahami informasi tentang kebun sayur untuk melatih motorik matanya, gitu ya, melatih kontak mata. Kemudian yang tadi anak mencari tulisan bayang. Nah, bagi anak yang berkebutuhan cukup misalnya dia memegang pensil yang belum bisa melingkari. Ini untuk TKB ya, melingkari huruf kata bayam. Kalau yang tadi dia itu menurukan tulisan misalnya ya, kalau ini cukup melingkari. Bisa juga menarik garis tulisan bayam. Nah, itu diturunkan standarisasinya. Kemudian anak membuat bentuk sayur dengan kreasinya, kemampuan kreativitasnya terserah mereka mau bikin apa. Tidak ada target harus jadi apa. Ya, kita berikan kebebasan anak untuk membuat sesuatu sesuai dengan imajinasinya. Yang lain kemarin waktu itu anak teman-temannya sudah bisa membuat, menempel tangan, kemudian membuat sayuran gitu ya, daun dari tangan. Dia cukup anak hanya menempel daun.
Nah, pakai lem, udah cukup untuk anak yang berkebutuhan. Anak mencocokkan 1-2 sayuran sesuai dengan gambar yang tertera pada gelas. Ini adalah modifikasi tujuan pembelajaran bagi anak berkebutuhan. Seperti itu.